Halo Kana, Hai. halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang lembaga jaminan untuk pembebanan utang yang terdiri dari hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan bortol. Kemudian di slide pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian agunan. Pengertian dari agunan sendiri yaitu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangkaian pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi dari agunan. Fungsi dari agunan yaitu sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi resiko akhir bagi kreditur atau si pemberi pinjaman kepada debitur atau si peminjam yang mengalami wan prestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Di slide berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian jaminan kredit. Pengertian jaminan kredit secara doktrinal yaitu suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian, pengertian jaminan kredit berdasarkan SK Direksi BI nomor 23 garing 69 garing Kep garing Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dan SE Bank Indonesia nomor 23 garing 6 garing UU tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dalam pasal satunya. Dalam pasal 1 huruf B dan C, SK tersebut menyebutkan jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi Garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Di slide berikutnya akan dibacakan oleh Kana. Silakan Kana. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prinsip analisis kredit. Prinsip analisis kredit ini biasanya dipergunakan untuk menilai yang pertama eh, karakter, di mana menilai itikat baik dari si debitur. Yang kedua adalah kapasitas, di mana eh, bank harus dapat menilai apakah debitur mempunyai kemampuan untuk membayar atau untuk melunasi hutang-hutang yang telah diberikan, fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank. Terus kemudian yang ketiga adalah kapital, di mana kekuatan modal nasabah. Yang keempat adalah kolateral, jaminan atau agunan fisik, di mana bank harus menilai seberapa kuat atau seberapa besar jaminan yang diberikan oleh debitur untuk dapat menjamin fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank. Kemudian yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah kondisi ekonomi eksternal dari si debitur itu sendiri. Ya, kalau selanjutnya kita akan membahas terkait dengan azas-azas perkreditan yang sehat, di mana azas ini sebenarnya seringkali digunakan oleh bank dan harus diikuti oleh bank dalam rangka memberikan kredit kepada debitur, di mana bank harus dapat menilai apakah debitur tersebut layak seperti tadi prinsip-prinsip analisis kredit sebelum kredit diberikan. Namun dalam prakteknya asas-asas perkreditan yang sehat ini salah satunya adalah bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Jadi, dalam rangka memberikan fasilitas kredit kepada debitur, bank dan debitur harus menandatangani sebuah perjanjian kredit, pengikatan jaminan, atau pengikatan pemberian hutang atau fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Kemudian, bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak semula diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian. Di mana sebelum bank memberikan fasilitas kredit kepada debitur, bank harus menilai apakah
usaha yang dimiliki oleh debitur berjalan dengan baik dan mungkin dilihat dari neraca keuangannya debitur sehingga setelah diperhitungkan bahwa debitur tersebut mempunyai usaha yang layak dan berjalan dengan baik, maka bank akan memberikan keputusan kredit untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Kemudian yang ketiga adalah bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham. Yang keempat adalah bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit, di mana sejak adanya permohonan dari debitur untuk menerima fasilitas kredit dari bank, bank biasanya akan menentukan berapa limit kredit yang layak setelah dicek dari agunannya, kemudian dari usaha yang dimiliki oleh debitur, oleh calon debitur, nanti bank akan menentukan berapa limit kredit yang akan dan yang atau yang layak diterima oleh si debitur. Sehingga biasanya bank harus mengikuti azas penentuan limit tadi. Bank tidak bisa memberikan limit yang lebih tinggi dari penilaian dari bagian compliance atau bagian penilai resiko debitur gitu. Selanjutnya, terkait dengan lembaga jaminan akan dibahas oleh Vira. Silakan, Vir. Kak, pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang lembaga jaminan. Nah, yang pertama akan kita bahas dari lembaga jaminan ini adalah ciri-ciri unggul dari hak kebendaan. Nah, hak kebendaan ini memiliki eh, beberapa ciri-ciri unggulan. Yang pertama itu ada hak mutlak atau absolut, yang mana hak mutlak ini adalah dapat dipertahankan terhadap siapapun, didukung hak revindikasi, yang mana hak ini diatur di dalam pasal 574 BW. Kemudian yang kedua ada droit desut, yaitu hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Kemudian yang ketiga ada hak prioritas, yaitu hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan atau prior tempor potior iur. Kemudian yang keempat ada droit de preference yang artinya hak didahulukan dalam pelunasan yang mana ciri-ciri ini diatur di dalam pasal 1133 BW yang mana dimaksudkan saat benda ini dilelang. Kemudian yang kelima ada gugat kebendaan, yaitu hak menuntut kembali, menghilangkan gangguan, dan pemulihan keadaan semula. Di slide berikutnya kita akan membahas 10 asas kebendaan. Nah, asas yang pertama yaitu asas sistem tertutup. Asas ini adalah hak atas benda bersifat limitatif atau terbatas pada undang-undang. Kemudian di asas yang kedua yaitu asas publisitas. Asas ini memiliki arti pengumuman kepada masyarakat mengenai status pemilikan. Kemudian asas yang ketiga tentang asas spesialitas yaitu asas mengenai identifikasi jelas wujud, batas, letak, dan luas suatu objek, terutama objek tanah. Yang keempat ada asas totalitas. Asas ini memiliki arti kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objek secara totalitas. Kemudian yang akan kita bahas yang terakhir yaitu asas absolut, yaitu bersifat hukum pemaksa atau wajib dihormati dan ditaati setiap orang. Untuk asas lainnya yang meliputi Zak-Geflock, perlekatan, pemisahan horizontal, dapat diserahkan, dan perlindungan beritikat baik. Kemudian di slide yang berikutnya akan dibacakan lagi oleh Kana. Silakan Kana. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan hipotek.
Hipotik terdapat dalam pasal 1162 KUH Perdata, di mana hipotik merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian pelunasan suatu perikatan. Hipotik kapal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana apabila debitur memberikan jaminan berupa kapal, maka nanti peraturan pengikatannya akan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, di mana kapal yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan harus merupakan kapal yang terdaftar resmi di Syah Bandar atau di Kementerian Perhubungan di bagian Direktorat Perhubungan Kelautan kalau saya tidak salah. Terus sifatnya itu adalah asesoir, di mana pemberian jaminan ini mengikuti perjanjian pokoknya atau utang piutangnya. Sehingga apabila perjanjian pokok atau perjanjian utang piutangnya telah selesai, maka perjanjian penjaminan hipoteknya juga akan selesai karena sifatnya yang tadi yang asesoir itu. Terus kemudian ada asas publisitas, di mana pendaftaran untuk penjaminan hipotek ini sendiri harus didaftarkan ke kantor Syah Bandar. Syah Bandar di mana kapal tersebut bersandar atau terdaftar. Pendaftarannya sendiri boleh melalui Syah Bandar atau melalui Kementerian Perhubungan di bagian Ditjen Hubungan Kelautan. Kemudian kita akan membahas juga tentang hak tanggungan. Hak tanggungan sendiri merupakan lembaga hak jaminan atas tanah untuk menggantikan kedudukan hipotek atau kredit verban pada tanah. Nah, objek hak tanggungan itu bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Bahkan sekarang satuan atas rumah susun juga boleh dijaminkan atau dipasang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan ini sendiri lahir melalui pendaftaran di kantor pertanahan berdasarkan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, dalam rangka pemasangan hak tanggungan ini, sebelum kita melakukan proses pengikatannya, nanti akan dilakukan pengecekan terkait dengan jaminan terlebih dahulu ke kantor pertanahan. Nanti setelah ada hasil pengecekannya, di mana di dalam hasil pengecekan tersebut harus dinyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sedang diikat oleh hak tanggungan lain, atau tidak ada kreditur yang berhak atas hak tanggungan tersebut. Kemudian harus dinyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak diblokir, harus dinyatakan pula bahwa sertifikat tersebut tidak dalam sengketa, atau harus dinyatakan bahwa tidak ada tumpang tindih atas kepemilikan tanah atau bangunan tersebut. Untuk selanjutnya terkait dengan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Vira. Silakan, Vir. Oke, Kak, untuk di slide ini kita akan membahas tentang jaminan fidusia. Yang pertama yang akan kita bahas dari jaminan fidusia ini adalah objek jaminannya, yaitu objek dari jaminan fidusia ini adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan atau hipotek. Kemudian kita akan membahas tentang floating lien, yaitu jaminan mengambang atas benda persediaan atau inventory atau stok yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan aktivitas bisnis. Dan yang terakhir dari jaminan fidusia ini, kita akan membahas tentang pendaftaran. Eh, Pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum dan dilakukan secara elektronik. Kemudian di slide yang berikutnya, kita akan membahas tentang gadai. Unsur utama dari gadai ini adalah indebited stelling atau benda jaminan harus dilepaskan dari kekuasaan gadai atau si debitur dan diserahkan kepada penerima gadai atau si kreditur.
Kemudian di gadai ini memiliki sifat khusus yaitu sifat asesorir yang mana artinya tidak dapat dibagi-bagi dan kreditur hanya berkedudukan sebagai holder atau pemegang, bukan pemilik. Di pembahasan berikutnya akan dibacakan oleh Kana. Silakan Kana. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bortoh atau pengaturannya ini terdapat di dalam pasal 1820 KUH Perdata ya, di mana definisinya adalah penanggungan utang melalui pernyataan tegas antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi atau BORD. Terus kelemahannya adalah kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, tidak merupakan kreditur preferen ya. Terus jenis penanggung, penanggung utama dan belakang, penanggung pertama dan kedua, penanggung solider atau tanggung menanggung. Nah, di dalam bortoh ini juga terdapat hak regres, di mana hak penanggung yang telah membayar utang untuk menuntut kembali pembayaran kepada debitur. Jadi dalam prakteknya, bortoh ini kan pemberian jaminan pribadi ya, di mana seseorang akan memberikan jaminan yang pemberian jaminan tersebut juga merupakan harus dinyatakan di dalam akta notaril ya. Pemberian jaminan pribadi yang ditandatangani oleh si penjamin atau si pemberi jaminan atas suatu utang yang dimiliki oleh suatu debitur, bisa badan hukum, bisa perorangan, di mana ia memberikan jaminan atas dirinya ya, pemberian jaminan pribadi, dia menjamin secara pribadi akan turut bertanggung jawab apabila si debitur tersebut tidak bisa atau prestasi dalam menjalankan kewajibannya kepada bank gitu. Jadi pada saat nanti debitur prestasi, bank akan berhak mendapatkan hak berdasarkan akta pemberian jaminan pribadi tadi untuk meminta tanggung jawab dari si pemberi jaminan atau si pemberi bortoh ini tadi gitu. Kemudian selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Vira. Oke, Silakan untuk Vira. kesimpulan, ya makasih Kak. Oke, untuk kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang telah kita bahas, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu lembaga jaminan merupakan instrumen hukum mutlak untuk meningkatkan keyakinan kreditur dan memitigasi risiko wan prestasi melalui hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan botol. Nah, aku pengen nanya nih Kak, dari semua Aduh. yang udah kita bahas, aku mau tanya. Jadi, setelah kita bahas tentang lembaga jaminan ini nih, Kak, apa sih, Kak, hal Mm-mm. yang harus diperhatikan di dalam praktiknya tuh? Praktek pengikatan jaminannya ya maksudnya ya. Iya, Kak. Oh, sepanjang pengetahuan aku ya, tentu saja pada saat kita akan melakukan pengikatan kredit yang memberikan jaminan itu hipotek, hipotek berarti kapal kayak tadi ya, hak tanggungan berarti tanah dan bangunan. Kalau fidusia bisa atas benda bergerak, misalnya motor gitu. Terus bisa juga piutang usaha, bisa juga persediaan gitu kan. Bisa juga alat berat misalnya. Terus kalau gadai bisa gadai deposit, bisa gadai rekening gitu. Eh, dan bortoh tadi yang baru kita jelaskan. Dalam prakteknya sih yang pasti dan yang utama adalah kita harus memastikan bahwa terkait dengan jenis apa apa saja, maksudnya lembaga jaminan apapun yang akan dijalankan oleh bank, kita harus memperhatikan jaminan, objek jaminannya. Jaminan tersebut harus dicek dulu keabsahannya. Misalnya kalau hipotek nih, kalau kapal kita harus cek dulu tuh di Syah Bandar atau di Hubla, apakah kapal tersebut memang terdaftar, apakah dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur terkait dengan akta
kepemilikannya, berarti akta jual beli kapalnya, apakah sudah sesuai dengan daftar yang dimiliki oleh Syah Bandar gitu. Di mana nanti kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sekarang sistemnya semuanya udah online, jadi kita harus akses online dulu untuk memastikan nih apakah memang si kapal tersebut terdaftar dan masih terdaftar atas nama si debitur atau si pemberi jaminan. Sama halnya kayak hak tanggungan. Eh, Sertifikatnya harus kita cek dulu ke BPN, harus dipastikan dulu semuanya clear, tidak sedang dijaminkan, atau dia tidak terdapat blokir, atau tidak terdapat sengketa, gitu. Jadi prinsip awalnya sih prinsip kehati-hatian ya dari banknya, di mana bank harus benar-benar mengikuti untuk pengikatan kredit, kita harus melakukan pengecekan dulu terhadap jaminannya agar kepastian terhadap bank juga bisa terpenuhi gitu sehingga tidak ada keraguan-raguan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur. Nah, sama halnya seperti fidusia, pendaftaran jaminan fidusia sendiri nanti akan diproses di Kementerian Hukum ya sekarang ya di AHU, di mana apabila nanti kita telah melihat misalnya debitur memberikan list piutang dagang nih, dia mempunyai piutang misalnya berapa M gitu. Nah, itu harus kita daftarkan di AHU, di Fidusia. Ada aplikasi Fidusia di Kementerian Hukum, di Administrasi Hukum Umum. Nanti kita daftarkan di sana sehingga nanti sebagai jaminan bank akan pegang yang namanya sertifikat jaminan fidusia gitu. Sehingga suatu saat apabila debitur wan prestasi, bank mempunyai hak untuk eksekusi gitu, baik itu hipotek, hak tanggungan atau fidusia. Begitu, Vira. Oke Kak, makasih banyak ya Kak atas infonya. Semoga info dan pembahasan yang kita udah bahas di hari ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman. Oke Kak, mungkin Oke. eh, segitu aja dari kita presentasinya. Untuk kurang untuk kurang-kurangnya mohon maaf gitu. Iya, terima Oke kasih, Kak, Vira. Semoga iya Kak, bermanfaat. sama-sama. Bye. Amin. Bye.